Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saiful Rahmatullah MSI yang telah memberikan eh, kami un- eh, kami waktu untuk memaparkan hasil proyek penelitian kami tentang analisis kandungan rodamin B pada beberapa jajanan pasar. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dengan teman saya Firly Safila dan saya Azka Nabila. Boleh di next. Baik pada penelitian ini, pada penelitian pada penelitian kandungan rodamin B, prosedur pertama yaitu prosedur pembuatan larutan uji. Di sini disiapkan 3 sampel kue basah yang akan diuji, lalu dihaluskan dengan numpang dan alu. Setelah dihaluskan, timbang 5 gram sampel kue, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan diberi label. Lalu sampel ditambahkan 100 ml larutan amonia 2% dan etanol 70%, lalu tutup dengan sampel aluminium foil. Rendam selama 24 jam dan setelah direndam saring larutan dengan kertas. Boleh di next. Baik, prosedur kedua yaitu ada prosedur kromatografi lapis tipis. Di sini hasil penyaringan disimpan di dalam gelas kimia 100 ml lalu dipanaskan di atas hot plate pada suhu 65 derajat Celcius. Lalu ditambahkan larutan asam yang terbuat dari 100 ml air dan 5 ml asam asetat. Lalu dimasukkan benang wol 15 cm ke dalam larutan asam dan dididihkan selama 10 menit. Lalu dicuci benang wol hingga bersih. Lalu benang wol dimasukkan ke dalam larutan basah 10 ml yang terbuat dari amonia 10% dan dididihkan. Lalu totalkan larutan di atas plat KLT yang sudah diberi garis 1 cm masing-masing pada ujungnya. Lalu masukkan plat KLT yang telah ditotolkan sampel ke dalam chamber yang berisi N-butanol 5 mili, etil asetat 2 mili, 2 mili, dan amonia 2,5 mili. Lalu setelah itu angkat plat KLT simpan di atas aluminium foil untuk dicek melalui sinar UV. Boleh di next. Lalu terakhir di sini ada prosedur penyinaran dengan sinar UV. Yang pertama, sampel yang sudah ada langsung dimasukkan ke dalam rak, lalu nyalakan lampu sinar UV dan amati. Beri tanda jika terdapat rodamin B. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil pengujian rodamin B. Berdasarkan hasil analisis pada 3 sampel jajanan pasar yang berbeda saat disinari sinar UV tidak menunjukkan noda dari rodaminnya, sehingga tidak sehingga nilai RF-nya tidak dapat dihitung. Bisa dilihat pada tabel untuk sampel A yaitu kue mangkok, warna visualnya itu merah jambu saat disinar UV itu tidak nodanya tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua ada sampel B itu jeli semangka, warna visualnya merah saat disinari UV juga tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga yaitu kue lapis saat warna visualnya itu merah jambu saat disinari itu tidak terdeteksi juga. Sedangkan untuk rodamin B warna visualnya itu merah saat disinari sinar UV itu menjadi jingga dan nilai RF-nya itu 0,68. Nah, hasil pengujian rodamin B dari tabel tersebut itu menunjukkan bahwa dari ketiga sampel negatif mengandung rodamin B. Hasil dikatakan negatif karena saat dibandingkan dengan pembanding atau rodamin B tidak terdapat bercak noda berwarna jingga saat penyinaran dengan sinar UV dan juga nilai RF-nya tidak diketahui. Rodamin B sendiri merupakan zat berwarna yang dilarang penggunaannya menurut Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 yang membahas tentang bahan tambahan pada makanan.
Rhodamine B merupakan jenis pewarna yang bersifat toksik jika diberikan pada makanan ataupun minuman dapat memberikan dampak yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ada dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.